Ini apa yang diceritakan oleh teorema Shakir-Legendre. Oke, kita kalau kita punya segitiga ABC, gitu ya, kita gambar. Kemudian kita akan melihat jumlah sudut dalam, gitu ya. Jumlah sudut dalam. Sudut dalamnya ada 3 di sini. Ini ada sudut dalam, ada sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB, ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian ini yang kita sebut jumlah sudut dalam segitiga ABC. Biasanya kita sebutnya begini, sigma. Segitiga ABC. Ya. Ini adalah ukuran sudut ABC tambah ukuran sudut BCA tambah ukuran sudut apa nih yang terakhir, CAB. Ini ya. Ini jumlah sudut dalam, lambangnya sigma. Nah, sigma itu sum, gitu ya. Ini ukuran sudut dalam. Nah, teorema Shakir-Legendre ini menyatakan bahwa ini yang Shakiri, ini mengatakan bahwa diberikan segitiga ABC, gitu ya, sembarang, maka kalau kita hitung jumlah sudut dalamnya, ini tidak lebih dari 180. Ingat 180 bukan sudut ya. Nah, kenapa kita tidak bisa sama dengan? Tidak bisa sama dengan karena kita tidak punya, yang kurang adalah kesejajaran. Kita tidak sampai ke kesejajaran. Okay. Nah, ini geometri kita yang seperti ini. Geometri insidensi, gitu ya. Ini dari geometri insidensi. Nah, yang bukan insidensi bagaimana? Kalau ingat di geometri bola, ya, ini khatulistiwa, gitu ya. Maaf, bola dunia, ini garis khatulistiwa, ini kutub utara, kutub selatan, gitu ya. Ini garis bujur 0, bujur timur atau barat, saya nggak tahu, 0 derajat, gitu ya. Kemudian kita ambil juga ini bujur 90 derajat. Oke. Apa maksudnya 90 derajat? Dengan ambil bujur 90 derajat, kita tahu bahwa ini 90 derajat. Siku-siku. Oke, kemudian garis bujur itu kalau petanya peta datar, maka akan Anda lihat ini khatulistiwa, gitu ya. Maka garis bujur ini selalu begini. Ya. Jadi tegak lurus. Ini tegak. Ini tegak. Ya. Jadi kalau kita ini segitiganya ABC, maka jumlah sudut dalam segitiga ABC di sini ini adalah 270 derajat. Dan ini lebih dari 180. Jadi ini tidak memenuhi Shakir-Legendre.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada geometri yang di mana teorema Shakiri-Legendre itu tidak berlaku. Itu yang kita tidak ingin. Jadi ini bukan geometri insidensi ini. Ini geometri yang berlaku seperti di atas ini, teorema Shakiri-Legendre tidak termasuk geometri bola. Jenis geometri ya. Geometri sehingga teorema Shakiri-Legendre berlaku tidak termasuk geometri permukaan bola. Oke, tujuan kita adalah membuktikan teorema Shakiri-Legendre. Ini agak panjang ceritanya dan kita lakukan bertahap. Jadi nanti kita break dulu lagi. Oke ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Dan kita potong menjadi beberapa lema di sini. Ini beberapa pernyataan. Jadi kita tidak langsung buktikan Shakiri-Legendre, tapi melalui beberapa pernyataan. Yang pertama adalah lema nomor 1. Jadi yang lebih lemah di sini. Ini misalkan kita punya diberikan segitiga ABC sembarang, maka kita ambil dua sudut sembarang, sudut CAB ukurannya ditambah sudut ABC ini kurang dari 180. Nah, sudut yang ini sih sebenarnya apa saja. Ya. Ini menyatakan bahwa jumlah sudut ukuran 2 sudut dalam. Sudut dalam segitiga ABC ini selalu kurang dari 180. Oke. Nah, jadi ini pertama, ini masih lebih lemah dibandingkan dengan yang Shakiri-Legendre. Shakiri-Legendre kan 3 sudutnya ya, semua sudutnya dipakai. Kalau ini mengatakan oke, ambil 2 ya. Kalau diambil 2 itu kurang dari 180. Jadi tidak sepertiga. Ya, jadi itu bertahap. Oke. Nah, kita buktikan ini gimana pendek ini. Oke. Nah, jadi diberikan segitiga ABC. Oke. Yang akan ditunjukkan ambil 2 sudut. Dalam gitu ya, misalnya ya tadi ya seperti di atas, sudut CAB dan sudut ABC. Oke. Nah, akan ditunjukkan jumlah sudutnya ukurannya kurang dari 180. Oke, jadi kalau kita gambarkan, kita lihat gambarannya ABC. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Oke, kita lihat garis AB. Ini perpanjang. Kemudian kita ambil titik D sehingga B itu di antara A dengan D. Oke. Nah, kita akan tinjau garis ini.
Nah, ambil D di garis ini, sehingga A, B, D. Kolinier dan ini posisinya. Oke. Nah, kita lihat bahwa sekarang perhatikan ABC dengan CBD. Oke. Nah, dua sudut itu apa hubungannya? Linear bukan, Pak? Ya, itu pasangan linear ya. Ya. Segitiga ABC, segitiga CBD adalah pasangan linear. Karena pasangan linear, maka suplementer. Oke. Jadi jumlahnya 180 kan? Tambah CBD ini 180. Oke. Nah, tapi kita lihat di sini. Sebentar. Sudut CBD itu adalah sudut eksterior. Ya. Sudut eksterior terhadap yang mana? CAB. Tapi sudut CBD ini, sudut yang ini eksterior terhadap yang jauhnya yang ini. Sudah sudut eksterior. Sehingga dia akan lebih besar dari sudut yang jauh. Oke. Maka CBD ini lebih besar dari ukuran sudut yang jauhnya ini. Saya ngambil yang CAB. Ya, CAB. Ya, yang ini. Nah, CAB. Nah, sekarang tinggal yang kalau begitu ganti ukuran sudut CBD di sini. Ini saya beri nomor 1, ini 2, ya. Saya substitusi segitiga CBD di 1, ya. Nah, diganti dengan yang lebih kecil kan? Maka sekarang kedua oleh ini, oleh segitiga CAB. Maka sekarang karena diganti dengan lebih kecil, sekarang juga jumlahnya jadi tidak lagi 180, jadi lebih kecil ya. Maka dari 1 kita dapat jumlah segitiga ABC tambah sudut CAB ini akan kecil dari 80. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, ini jadi selesai di sini. Oke. Nah, itu lemma nomor 1-nya begitu. Sekarang lemma keduanya. Lemma nomor 2. Nah, apa nih? Diberikan segitiga ABC, kemudian E titik interior
ruas Ini Mama. ruas BC, Ini maka baunya enak nih. Oh, tema 2. Mama. boleh tolong di unmute, boleh tolong di mute. Kalau perlu bicara ada pertanyaan silahkan unmute. Oke, jadi ini maka kesimpulannya bahwa jumlah sudut segitiga AB ABE tambah segitiga ECA, jumlah sudut segitiga ECA ini adalah jumlah sudut segitiga ABC ditambah dengan 180. Oke, gambarannya apa ini? Gambarnya seperti ini. Kalau kita punya segitiga ABC, kemudian kita punya E titik interior ruas BC. Ruasnya BC, kita punya titik E. Ini. Kemudian kita lihat, jadi ada dua segitiga sekarang yang lebih kecil. ABE dan ABE yang pertama ini. Dan ECA yang ini. Oke. Dan ABC adalah segitiga yang besarnya. Nah, jadi sekarang apa yang kita dapatkan di sini? Oke, ini menyatakan bahwa kalau segitiga ABC dibagi dua dengan begini caranya, di split jadi dua, gitu ya. Maka kalau kita hitung jumlah sudutnya, jumlah sudut segitiga yang kecil dua kecil ini itu sama dengan segitiga besar ditambah 180. Nah, ini sudah lebih mirip dengan yang Sakiri-Legendre itu. Tentunya kalau kita pakai aksioma kesejajaran, geometri Euclid kita kenal, ya jelas lah kan. Jumlah sudut segitiga 180, 180 tambah 180, 180 tambah 180. Jadi ini sesuatu hal yang trivial untuk segitiga Euclid yang kita kenal dengan kesejajaran. Tapi untuk jumlah ini adalah bentuk khusus seperti ini. Jadi kalau dua segitiganya itu adalah hasil membagi dari dua segitiga yang besar. Oke, nah bagaimana buktinya? Oke, kita buktikan ini. Oke, jadi kita tuliskan aja nih. Segitiga, buktinya hanya aritmetik kalau begitu. Kita ABE tambah segitiga ECA. Ini. Oke, apa aja nih? Kita akan lihat. Oke, ABE. ABE ini apa aja? Sudut EAB tambah sudut ukuran EAB yang ini, terus yang ini ABE, terus tambah sudut BEA. Oke, ditambah dengan sudut yang segitiga yang ECA, CAE, tambah sudut AEC, tambah ukuran sudut dari ECA. Ini ya. Nah, kita lihat yang punya hubungan. Ya.
yang punya hubungan adalah dua yang ini. Jadi itu C CAE, mana tuh? CAE, oke, saya kelompokkan ini. CAE dengan EAB, dengan yang ini. Ya. Kalau dijumlahkan apa tuh? BAC. Adalah ukuran sudut CAB. CAB. CAB kalau urutan kita. Ya. Ya. Ya, CAB. Kemudian kalau kita kelompokkan yang mana yang bisa? Oh, BEA dengan apa nih? AEC, ECA, bukan ECA. Yang dua yang ini. AEC. BEA dengan AEC. AEC. Nah, yang ini. Ya. Itu apa tuh? Linear. Itu Berpeluruan. pasangan linear. Ya. Artinya ini 180. Ya. 180. Ini yang oke. Tersisa yang dua. ABE. ABE ini sama saja dengan ABE sama dengan ABC ya. Iya. Dan kemudian tinggal yang ini. ECA sama saja dengan BCA. EC. Ya, ini sama. Oke. Nah, sedangkan yang tiga ini kalau diperhatikan CAB, CAB, kemudian ABC, kemudian BCA. Oh, itu adalah yang biru ini, itu adalah jumlah sudut dari segitiga ABC. Segitiga yang besarnya. Tambah 180. Ya, ini buktinya. Oke. Lemma ketiga. Selesai di sini. Lemma 3. Ini ada 4. Yuk, maaf. Nah, lemma 3 apa nih? Ini yang agak sedikit. Oke, jadi misalkan kita punya 3 titik tidak kolinier. ABC tidak kolinier. Artinya bisa jadi segitiga gitu ya. Jadi ada segitiga ABC. Maka terdapat titik D yang tidak pada garis ini. Di garis AB. Harus di luar titik garis AB. Sehingga kalau kita lihat segitiga ABD, jumlah sudutnya sama dengan segitiga ABC. Ini yang pertama, sehingga satu. Yang kedua, bahwa ukuran sudut dalam dari
salah satu ukuran, salah satu sudut dalam segitiga ABD ini harus kurang dari, ini tidak lebih dari setengah ukuran sudut CAB. Nah, udah lebih kuantitatif ini sifatnya. Apa yang diceritakan? Kita lihat sini. Ini AB tidak kolinier. Jadi ABC tidak kolinier artinya segitiganya ada. Ya. A, B, C. Oke. Nah, garis AB itu yang ini tentunya. Tahu? Oke. Nah, kemudian akan terdapat titik D, ya, tidak pada garis AB, jadi di luar ini, di luar atau di bawah, gitu ya. Terus kita ambil di sini. Nah, sebentar, sudut yang D-nya di sini. AB, oh saya salah, maaf, yang ini yang salah, tadi ya. Ini mestinya yang D. Oke, kita akan melihat dua segitiga sekarang, ABD dan ABC. Ya. Ini titik katakanlah D di sini. Lihat ABC dan ABD. Nah, kemudian perhatikan sudut ABC. Maaf, CAB ini. Oke, kemudian salah satu ukuran sudut dalam ABD ini tidak lebih dari ABC. Ya, jadi ini kurang setengah dari ini. Oh, jadi kalau begitu atau kalau ini sudah dalam ya, salah satunya ini harus kurang dari setengah, ini juga kurang dari setengah, atau gitu ya. Ya, salah satu. Jadi boleh yang ini yang kurang dari setengah dari ini, atau yang ini kurang dari ini, yang kurang dari ini. Nah, kalau melihat perbandingan sih kan, sudut A itu yang ini ya. Jadi yang paling gampang dibandingkan adalah sudut BAD. Jadi ini aja yang dibandingkan. Jadi itu tujuan kita. Ya. Kalau kita lihat di sini, saya Pak, punten. Ya. Mau nanya dulu. Ya. Kalau itu untuk titik D-nya kan di luar garis AB ya. Ya. Kalau misal apa harus titiknya di luar segitiga ABC atau bisa di garis BC juga? Itu kan di luar garis AB. Iya, boleh aja sebetulnya. Bebas ya, Pak? Bebas saja. Nah, tapi syaratnya, lihat syarat yang pertama apa? Bahwa sudutnya harus harus sama, tetap sama. Ya. Jadi maksudnya kalau yang ini kan jadi kecil nih, ya, diperkecil. Jadi kalau begitu supaya tetap sama, yang besarnya harus pindah ke yang lain kan? Iya. Kalau di sini sudut ini tetap sama, jadi kita nggak tahu gimana. Ini hanya untuk ke sifat sembarang aja. Kita ambil D di mana aja sebetulnya. Oke, tapi nanti ada konstruksinya. D-nya tidak bisa diambil sembarang, kan ini kan terdapat. Ya, tapi begitu. Dan kita cuma cara menggambar D-nya. Ya agar mudah di sini, agar bisa dibandingkan.
pilih sudut yang sudut yang DAB gitu ya. Jadi nanti bandingkan sudut DAB dan ukuran sudut CAB. Misalnya ini yang besar dengan yang kecil. Yang kecil itu kurang dari setengah yang besar. Itu gambarannya. Oke. Nah, jadi sekarang buktinya gimana? Oke. Nah, buktinya begini, jadi kita akan buktikan itu. Oke. Nah, konstruksinya seperti ini. Oke, sudah pakai merah terus ya. Oke, dan kemudian kita pilih E itu titik tengah dari BC. E. Oke, jadi ini sama titik tengah. Oke, nah kemudian kita akan pilih titik D itu pada garis AE sehingga nanti dipilih D garis AE sehingga jadi kalau tadi kita kan sudah ini ya. Oke, pilih ini sehingga AE itu sama dengan ED. Jadi B-nya itu kita pilih di sini. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita lihat yang jadi sudut apa aja yang sama di sini. Kalau kita perhatikan, ini akan sama, gitu ya. Ini akan sama dengan yang oke ya. Gitu. Nah, jadi apa yang kita dapat dengan konstruksi ini? Konstruksi ini semua sudah bisa terjustifikasikan ya. Ingat konstruksi titik, konstruksi sudut. Pilih D pada garis ini jaraknya sama. Yang hitung aja jaraknya, ukur jaraknya, kemudian itu kan bilangan, pasti ada titik yang sejaraknya sebegitu besar. Oke. Nah, ini sekarang kita kesimpulannya apa dari sini? Karena sudut AEC dengan sudut DEB AEC dengan
Nah, ini DEE, DEB sini ini kan sama, gitu ya? Kan sama. Maka kita dapat segitiga AEC ini akan DEB. Apa namanya? Kita istilahnya ekuivalen sama sebangun itu kongruen gitu ya. Ini AEC akan kongruen dengan yang ini. Nah, jadi kalau kongruen ya jumlahnya juga sama. Jadi jumlah sudut segitiganya ini akan sama tentunya DEB. Oke. Nah, kemudian gunakan lemma sebentar. Lemma sebelumnya yang tadi yang kalau sebentar. Nah, jadi sekarang perhatikan yang ini. Segitiga yang ini, ya, ini situasinya kan seperti yang tadi. Jadi satu segitiga ABC, kemudian di split jadi dua segitiga yang lebih kecil. Ya. Oke, dan salah satu segitiga yang kecilnya, yang atas yang ini ini dengan yang sama sebangun. Oke, jadi pakai lemma 1. Lemma 1 itu apa? Jadi segitiga ABC dibagi 2, terbagi 2. Atas 2 segitiga lebih kecil. Itu segitiga ABE dan segitiga AEC. Nah, saya nyebutnya AEC ya. Nah, tetapi segitiga AEC ini yang dengan segitiga DE. Oke. Nah, jadi apa yang kita tahu? Menurut lemma sebelumnya, bukan lemma 1, lemma 2 ya. Ini kan lemma 3. Ini lemma 2. Maaf. Jumlah sudut 2 segitiga ini itu adalah segitiga yang besar tambah 180. Oke. Jadi jumlah sudut segitiga ABC itu adalah tambah 180 adalah segitiga ABE dan AEC. Oke ya. Dan sebentar, AEC-nya diganti AEC dengan DEB. Ya, jadi ini diganti dengan DEB. Substitusi. Oke. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini? ABD jadi
Dari mana kesimpulannya ini didapat? Bahwa untuk segitiga A, B, D ini sama dengan ABC. Nah, segitiga A, B, C. Oke, cukup jelas kan kenapa kita dapat itu? ABC, yang ini sama dengan ABD. ABD itu ya, Pak. ABD ini yang saya mesti nulis begini, maaf. Yang pertama ini, yang kedua adalah yang ini. Lihat segitiga yang ini. Itu juga sama. Saya tulisnya pakai ini tambah 180, ini segitiga ABE tambah DEB. Ya. Yang ini sama. Oke. ABE ini sama. Oke. Maka kesimpulannya, oke, yang kalau begitu yang ini harus sama. Oke ya. Nah, jadi ini kita bisa membuat sudut ini, ya, sudutnya ini jadi lebih kecil dari setengah yang besar, jadi CAD, CAB, tapi jumlah sudut segitiganya tetap sama. Oke. Oke. Nah, jadi kenapa yang sudut ininya sudah terbukti, bagian ininya sudah terbukti, yang ininya sudah. Tinggal yang ini gimana? Kurang dari setengah, gitu ya. Nah, jadi untuk itu sekarang bahwa sudut BAE dengan sudut EAC ini adalah sudut BAC. Dari mana tuh? Oh, maaf ya, agak bolak-balik. Bisa saya perkecil nggak? Oke, saya perkecil dulu ya, supaya kelihatan. Sudut BAE dengan ECA ini adalah EAC. EAC ini adalah sudut yang besarnya. Oke. Nah, jadi sekarang maka apa yang berlaku di sini? Maka kalau begitu sudut BAE, ukuran sudut BAE itu lebih kecil dari setengahnya atau yang satunya atau ECA yang sebentar.
Maaf, agak stuck ininya apa? Stylus saya. Kalau ini gimana ya? Stuck sebentar. Nah, ini sudut dalam. Oke, jadi salah satu sudut dalamnya akan kurang dari setengah sudut yang besar. Oke, seperti ini. Jadi sudut yang dalamnya ini atau ini akan kurang dari sudut yang besar CAB. Oke, jadi ini bukti dari ketiga. Oke. Nah, lemma keempat ini asalnya dari bukan geometri, ini ceritanya dari analisis dari bilangan, sistem bilangan. Ini sifat yang disebut sifat bilangan real ini yang disebut Archimedean, sifat Archimedean. Archimedes. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa tanpa sifat Archimedes ini kita nanti tidak bisa membuktikan Shakespeare Legendre. Ini sekaligus menunjukkan, ingat tidak, konsistensi. Kita bicara konsistensi di awal. Satu teori konsistensi terhadap teori yang lain, ya. Ini menunjukkan bahwa geometri itu konsisten kalau sifat-sifat bilangan real itu konsisten. Ya, jadi ini bukan geometri. Oke, ini menunjukkan dua hal di sini. Ada dua bilangan, gitu ya. Misalkan epsilon dan m ini dua bilangan real yang positif. Oke. Nah, biasanya kalau kita pakai lambang begini, epsilon itu biasanya kecil, m itu besar. Ya. Jadi dua bilangan, yang satu kecil, yang satu besar. Tidak harus begitu, tapi biasanya kita pikirkan begitu. Kesimpulannya seperti ini. Terdapat bilangan asli K sehingga epsilon kali K itu lebih besar dari M. Oke, jadi bagaimana kita bisa melihat ini? Oh, epsilon kan kecil ya, jadi epsilon itu segini. Ya. M itu besar, jadi M itu ada di sini. Oke. Nah, ini katanya, oke, lipatkan epsilon. Ini 2 epsilon, 3 epsilon, gitu terus kan. Nah, suatu saat dia akan melewati M ini. Ya, kalau dilanjutkan prosesnya, jadi proses pelipatan pasti akan melalui M. Misalnya epsilonnya 0,0000000 berapa satu gitu ya. Sementara M-nya berapa triliun gitu ya. Oke, kalikan aja asal K-nya besar gitu, pasti suatu saat akan terlewati M. Oke. Nah, ini kalau dalam
dalam ini prinsip menabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Bisa dimengerti dari proses itu. Bukan sekedar menjadi bukit, bahkan melampaui bukit kalau Archimedes ini. Oke, saya tidak membuktikan ini, cuma menyata. Ini bukan kuliah analisis real ya, di kuliah analisis real yang agak lanjut, kita pakai aja. Ini kan sebetulnya sangat intuitif ya, tapi ini suatu teorema dari di analisis real. Nah, kita mau pakai ini. Nah, sekarang kita buktinya udah bukti Shakiri Legend sekarang. Oke. Jadi diberikan segitiga ABC sembarang. Oke, caranya begini. Kita mulai dengan ABC. Diberikan ABC akan ditunjukkan ini ya jumlah sudut dalam tidak lebih dari 180. Oke. Nah, kuncinya adalah andaikan kontra ini lawannya. Oke. Nah, 180 ini kita misalkan sekarang. Misalkan lebihnya itu tambah epsilon untuk suatu epsilon positif. Lebihnya gitu ya. Bonusnya gitu ya. Misalkan. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama kita akan lakukan. Oke, kita akan memilih pilih N gitu ya, bilangan asli, sehingga setengah dari epsilon kali 2 pangkat N itu lebih besar dari ukuran sudut CAB. Epsilonnya kan kecil sekali gitu ya, kecil sekali gitu, tapi dikalikan dengan suatu bilangan yang besar sehingga lewat dari sudut ini. Oke, apa ini? Ini ya tadi ya sifat Archimedes. Ya, itu digunakannya di sini. Oke. Nah, kemudian dari segitiga ini kita pilih A, B, C. Pilih seperti tadi. Nah, lakukan di sini. Kita pilih D. D1 gitu ya.
tidak pada AB. Sehingga pertama jumlah sudut segitiga di D1, kita mulai D1 AB, ini jumlah sudutnya sama dengan segitiga ABC. Dan yang kedua, ukuran sudutnya, ukuran sudut D1AB ini tidak lebih dari setengah sudut yang besar CAB. Ini lemma 3. Oh, ketukar warnanya. Oke, nah kemudian ulangi lagi langkah ini. Oke, nah tapi sekarang terhadap yang A, B, D1. Ya. Sekarang kita akan pilih D2 tidak pada ini, sehingga nah, D2 tuh di mana? Mungkin di sini. Oke. Kita akan lihat yang ini. Ya, ini D2. Oke. Nah, ya jadi jumlah sudut segitiga D2AB ini sama dengan jumlah sudut dalam segitiga yang D1. D1AB. Ya. Dan sudut yang ini sekarang dibandingkan sudut yang besarnya, sudut D2AB, bukan sigma tapi mu ukuran sudut ini tidak lebih dari setengah sudut mana nih? Yang besar D1AB. Yang awal kita mulai dengan ABC dengan segitiga yang merah ya D1AB. Nah, tahap kedua kita lihat dari yang nyambung dari sini yang D1AB dengan yang baru D2AB. Nah, jadi dari 1 dan 2 apa yang dari langkah 1 dan 2 apa yang kita dapat? Oke. Jadi kita dapat bahwa segitiga D2AB ini sama dengan yang awal lagi kan? Jumlah sudut segitiga ABC. Ya. Nah, kemudian yang keduanya segitiga ukuran sudut D2AB ini kan setengah dari sudut D1AB ini ya. Sementara D1AB ini lebih kecil dari setengahnya lagi. Jadi sekarang 1/4. Sudut CAB. Ya, 2. Nah, ulangi langkah ini. Oh, maksudnya ulangi langkah ini. Oke. Nah, ulangi itu maksudnya gimana?
Ya kita buat lagi di sini. D3. Ya. Jadi si segitiga-segitiganya itu semakin lama semakin datar, semakin tipis. Segitiga di berapa D3A B, kalau diulangi lagi segitiga D4AB dan seterusnya sampai D tadi N ya, yang Archimedes yang N, ulangi sampai N ya, yang semakin tipis. Oke. Nah, kesimpulan seperti ini berlaku. Nah, ini gini. Jadi ukuran sudut yang ini sama ya. Di NAB ini sama dengan jumlah sudut segitiga ABC yang awal. Ini langkah kedua udah dapat dua pangkat ya. Jadi kalau langkah yang ke N, harapannya ini lebih kecil dari 1/2 pangkat N dari segitiga ukuran sudut CAB. Ini. Ya, akan didapat. Jadi dengan N langkah kita lihat bahwa akan didapat mungkin segitiganya yang semakin tipis, tapi di N-nya semakin jauh, semakin panjang, tipis panjang. Oke, karena jumlah sudutnya harus tetap sama. Tipisnya dari mana? Tipisnya dari syarat ini, yang kurang dari setengah sudutnya itu. Oke, kemudian samanya gimana? Oh, karena tetap segitiga. Oke. Nah, kemudian apa dari sini? Oke, kita lihat bahwa oke, ini tahap terakhir. Kita selesai sampai sini. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat jumlah segitiga ini berapa ini? Oh, ini katanya 180 tambah epsilon. Ya. Sedangkan yang ini, oh saya salah. Ini sudut, ukuran sudut. Oke ya. Nah, jadi kita punya segitiga yang tipis sekali ini. Nah, DN, A, B. Jadi segitiga ini jumlahnya 180 tambah epsilon. Sedangkan sudut yang ini kurang dari 1/2 pangkat N epsilon ukuran sudut CAB. Ya. Nah, jadi kalau begitu saya jadi lupa sebentar.
1/2 pangkat ini, gimana kita bandingkan sudut yang ini? Sudut ini kurang dari ini tuh akan kurang dari epsilon. Kenapa kurang dari epsilon? Nah, kita lihat asumsinya tadi apa? Jadi 2 pangkat n kali epsilon itu lebih besar dari, kita memilih tadi, pilih n-nya, nah ini. Epsilon kali 2 pangkat n atau 1/2 pangkat n, ini sama dengan 1/2 pangkat n kali ukuran sudut CAB, itu akan lebih kecil dari epsilon. Oke, ini yang kita punya. Terus, sedangkan 1/2 pangkat n kali ukuran segitiga sudut CAB kurang dari epsilon. Nah, sekarang apa yang kita punya di sini? Kita punya segitiga, oke. Salah satu sudutnya kurang dari epsilon. Ya. Jadi ini jumlah sudut dalamnya ada 180 tambah epsilon. Oke. Sedangkan salah satu sudutnya, satu sudut dalam, ukurannya kurang dari epsilon. Nah, jadi 2 sudut yang lain jumlahnya berapa? Ukuran kedua sudut dalam yang lain, apa nih, sudut dalam yang lain adalah sudut ABDN dengan sudut BDNA. Ini berapa kalau begitu? Jumlahnya 180 ini, salah satunya kurang dari epsilon, kurang dari ini, maka jumlah sudut dua yang lain pasti masih lebih besar dari 180. Oke, sampai sini? Oke, sampai sini? Gimana? Saya nggak bisa dengar dari Anda ini. Masih ada di sana? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih bingung kan? Masih bingung, Pak. Oke. Lagi sampai mencerna. mana? Yang Oke. 1/2 pangkat n tuh maksudnya apa sih, Pak? 1/2 pangkat n. Pertambahan segitiganya. Iya, ini. Ya. Pertambahan segitiganya ya, Pak. Ini. Kalau yang ini, ya, ini bisa kan dari Archimedes tadi. 2 pangkat n kan bilangan besar ya. Jadi ada kelipatan epsilon dilipat-lipat sehingga lebih besar dari ini. Di sifat Archimedes. Yang ini oke sampai sini? Iya. Langkah ini ya. Jadi ada kelipatan epsilon yang membuat kelipatan epsilon itu lebih besar dari ukuran sudut ini. Itu sifat Archimedes. Oke ya. Nah, sekarang bisa juga sekarang ini kita pindahkan 2 pangkat n-nya ke sebelah kanan. Jadi epsilon lebih besar dari
1/2 pangkat N, Oh iya, ya. ukuran sudut CA. Oh iya, jadinya Sama ya Pak ya. Ya, sama aja dengan yang atas, cuma kita Iya. tulisnya bentuk itu. Oke. Nah, kemudian konstruksi ini kan diulang-ulang nih ya. Dapat D1, D2, D3, terus dapat segitiganya semakin tipis, semakin panjang. Ya. Tapi selama proses itu, jumlah sudut dalamnya selalu sama. Ya. Oh, dari awal kan sudut dalamnya asumsinya 180 tambah epsilon kan? Oke, dan sekarang kita lihat dua yang berturutan, segitiga yang lebih tipis itu jumlah sudut dalamnya sama, dan sudut yang pojok kirinya itu kurang dari setengah sudut kiri yang lebih besar dari yang sebelumnya. Ini yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau dari dua langkah yang kita tahu apa? Kalau kita punya D2 gitu ya. Oke, D2 bandingkan dengan ABC. Jumlah sudutnya sama, 180 tambah epsilon. Kemudian ukuran sudut yang D2AB-nya itu setengah dari yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya setengah dari yang sebelumnya juga lagi. Jadi 1/2 pangkat 2. Ini kalau 2 ya. Nah, kalau 3 nanti akan sudut akan dapat di sini kan, setengah dari sudut ini, berarti setengah lagi di sini, setengahnya lagi. Jadi pangkat 3 dari sini. 1/2 pangkat 3. Ya. Nah, diulangi terus sehingga kita dapat jumlah yang sekarang yang DN ya, yang tipisnya itu, segitiga tipisnya. Jumlah sudut dalamnya masih sama. Ya. Oke, tapi lihat sudut tipisnya itu. Sudut tipisnya bagaimana? Oh, sudut tipisnya dibandingkan dengan sudut CAB yang awal itu 1/2 pangkat N. Karena diulangi N kali itu. Setiap kali kan dikalikan setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah. Kan? Ya, ini kita gambarkan aja. Ini yang DN seperti ini. Nah, kita lihat 1/2 pangkat N kali ukuran sudut ini itu kurang dari epsilon. Tadi di atas itu. Cara menulisnya akan kita ubah aja. Ya. Jadi kurang dari epsilon. Nah, jumlah sudutnya diketahui 180 tambah epsilon. Sedangkan sudut ini sendiri kurang dari epsilon. Jadi jumlah sudut dalam dua yang lain itu pasti masih lebih dari 180. Ya. Kalau 180 aja, ini kurang dari epsilon, jumlahnya nggak bisa dengan jadi ini. 180 tambah epsilon. Kurang. Gitu. Oke. Nah, sekarang jadi jumlah sudut ini itu kurang dari 100, lebih dari 180. Oke, apa yang dilanggar? Lemma 1. Lemma 1. Ya, satu ya. Kurang dari ya Pak. Kurang dari. Iya. Kontradiksi. Oke. Jadi kesimpulannya, haruslah tidak lebih dari 180, ya, artinya paling banyak 180. Ya, jadi kesimpulannya ukuran dalam ABC itu harusnya salah. Oke ya, itu kira-kira buktinya.